Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, bagaimana kabar anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebelumnya sudah lama diusahakan manusia. Hingga saat ini hasilnya belum maksimal. Akan tetapi penggunaan energi alternatif makin meningkat. Usaha pemanfaatan energi alternatif terus dilakukan karena persediaan bahan bakar minyak makin menipis. Nah, kira-kira apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Ya, perhatikan di situ ada ilustrasi, kira-kira apa saja yang termasuk energi alternatif ya. Perhatikan bahwasanya yang termasuk energi alternatif ada panas matahari, kemudian air dan angin adalah contoh sumber energi alternatif. Energi-energi itu mudah diperoleh, murah dan tersedia melimpah. Panas matahari, gerak air dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air dan angin inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Ya, misalnya energi panas matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selanjutnya ada energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau disingkat dengan PLTB. Ketiga pembangkit listrik tersebut merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Ya, kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan BBM atau bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi bergantung pada BBM untuk memperoleh sumber energi. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitulah sedikit penjelasan tentang energi alternatif beserta manfaatnya, kemudian keuntungannya atau kelebihannya. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setelah tadi kalian mendengarkan pemaparan tentang energi alternatif. Nah, sekarang waktunya kita berlatih ya. Perhatikan, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi berdasarkan teks atau tadi penjelasan yang sudah Ustaz bacakan, ya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di sini ada 5 pertanyaan, kita sama-sama bahas. Yang pertama pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, kita jawab ya bahwasanya energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa manusia berusaha untuk memanfaatkan energi alternatif? Ya, jawabannya
Karena persediaan bahan bakar minyak makin menipis. Kemudian pertanyaan ketiga, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Dan di sini jawabannya yaitu ada panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu. Kemudian pertanyaan keempat, sebutkan 3 contoh penggunaan energi alternatif. Yang misalnya di sini panas matahari dimanfaatkan untuk PLTS atau tadi sudah kita jelaskan ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian energi air dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan energi angin atau bayu dimanfaatkan untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, apakah yang akan terjadi jika tidak ada energi alternatifnya? Jawabannya di sini manusia akan bergantung pada BBM untuk memperoleh sumber energi. Itulah beberapa pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks yang sudah Ustadz uraikan tadi. Dengan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kita sudah membahas tentang energi alternatif secara global atau keseluruhan. Sekarang kita akan coba bahas beberapa energi alternatif. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang angin. Nah, ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat kincir yang berputar? Nah, pertanyaan kedua, apakah yang menggerakkan kincir tersebut? Ya, bahwasanya yang menggerakkan kincir tersebut adalah angin. Ya, perhatikan di sini kita akan coba bahas tentang salah satu sumber energi alternatif, yaitu angin. Angin merupakan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Nah, tadi kita sudah sebutkan di depan, gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin juga disebut dengan turbin angin. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang salah satu sumber energi alternatif, yaitu angin. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari Ustadz, nah sekarang ini kita waktunya berlatih. Nah, perhatikan di sini ada 3 pertanyaan, kita akan sama-sama jawab satu persatu. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB? Nah, ini jawabannya yaitu energi yang mengubah gerak angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sajakah keuntungan dari penggunaan angin sebagai energi alternatif? Ya, jawabannya pembangkit listrik tenaga bayu memiliki sumber energi yang jumlahnya besar dan terus-menerus ada di alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa sajakah kesulitan dari penggunaan angin sebagai energi alternatif? Ya, jawabannya itu bahwasanya untuk menghasilkan energi alternatif dari angin membutuhkan biaya yang sangat besar. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu pembahasan energi alternatif tentang angin. Baiklah, anakku yang soleh dan soleha, manusia berhak menikmati energi yang tersedia di alam. Manusia berkewajiban untuk menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Sebagai anak, kalian berhak untuk bermain. Kalian berkewajiban membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada teman dapat ikut bermain merupakan salah satu sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Kemudian menerima hak dan kewajiban sesuai kemampuan.
Ya, dengan demikian semua hal akan berjalan dengan baik ya aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita langsung ke ayo berlatih. Perhatikan. Ya, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, kalian perhatikan di sini bahwasanya orang tua memberi kalian izin untuk bermain bersama teman. Semua teman mau bermain bersama dengan kalian. Nah, berarti kalian telah mendapatkan hak untuk bermain. Nah, sekarang coba sebutkan 5 kewajiban kalian saat bermain bersama teman. Kira-kira apa? Nah, kalian sudah mendapatkan hak bisa bermain dengan teman-teman kalian atau orang tua sudah memberikan izin untuk kalian berteman. Nah, sekarang coba kalian 5 kewajiban kalian saat kalian bermain bersama teman-teman kalian. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di depan tadi kita sudah membahas tentang energi alternatif. Nah, di sini ada beberapa latihan di sini, perhatikan. Kalian telah mengetahui beberapa energi alternatif. Kalian juga telah mendapat informasi tentang contoh energi alternatif. Nah, sekarang ayo temukan 10 kata yang berkaitan dengan energi alternatif dan pemanfaatannya. Nah, coba kalian carilah kata tersebut secara mendatar, menurun, dan miring atau diagonal. Nah, kemudian dari 10 kata yang kalian temukan, coba pilihlah 5 kata saja dan buat kalimat dari 5 kata tersebut. Nah, Ustaz contohkan ya. Misalkan coba mencontohkan 2 kata dari 10 tadi tentang yang berkaitan dengan energi alternatif. Misalnya di sini ada kata matahari. Nah, 1 ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan di sini ada kata air. Nah, teman-teman silahkan teman-teman cari 8 kata lagi ya yang berkaitan dengan energi alternatif. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang telah kita ketahui bahwasanya air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia dan hewan memerlukan air. Tumbuhan juga memerlukan air. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan bersih merupakan salah satu sikap menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakan air bersih untuk mencukupi kebutuhan. Saat ini sudah banyak dijual minuman kemasan. Pernah kalian membeli minuman dalam kemasan? Coba perhatikan tanda khusus pada kemasan tersebut. Tanda batas suatu pengguna minuman tersebut. Jika melebihi batas waktu tersebut, minuman dalam kemasan sudah tidak boleh dikonsumsi. Ya, kemudian kondisi minuman setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat merugikan kesehatan. Misalnya keracunan. Kondisi tidak baik konsumsi juga disebut batas kadaluarsa. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar di samping ini ya. Ya, perhatikan gambar di samping, kemudian perhatikan tanda ini ya. Ya, perhatikan tanda yang garis bawah, yaitu artinya bahwasanya minuman tersebut sebaiknya digunakan atau dikonsumsi ataupun diminum sebelum tanggal 21 Oktober 2021. Jadi apabila sudah melebihi tanggal tersebut, maka minuman tersebut sudah kadaluarsa atau sudah expired ya, sudah tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan selanjutnya di sini ada ayat berlatih. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 gambar ya yang menunjukkan sama ya tadi tentang waktu atau masa expirednya. Di sini perhatikan ada 2 gambar. Untuk gambar yang pertama ya, gambar yang pertama itu kemasan menunjukkan batas kadaluarsa dengan hari, bulan, dan tahun.
Kemudian pada gambar yang kedua, ya kemasan menunjukkan batas kadaluarsa dengan bulan dan tahun saja. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gampang kan? Ya gampang untuk menentukan batas waktu kadaluarsa suatu makanan atau suatu minum atau suatu produk. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya untuk selanjutnya di sini sekarang cobalah mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan-kemasan berikut. Di sini yang pertama, ya kira-kira minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum titik-titik serang garis ya. Kemudian gambar yang kedua, minuman pada gambar di samping ya sebaiknya digunakan atau diminum sebelum tanggal titik-titik. Ya, kemudian pada gambar yang keempat, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum titik-titik. Dan yang terakhir di gambar yang keempat, jika hari ini tanggal 11 Januari 2019, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah kira-kira berapa? Nah, silakan kalian isi di buku tugas kalian masing-masing. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kekurangan atau khilafan ataupun ada kata-kata Ustaz yang kurang berkenan ataupun ada penjelasan Ustaz yang kalian belum paham. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.